Tidak boleh ada orang yang punya pendapat mau bikin diskusi di hotel lalu digerebek oleh preman. Wah, itu tidak beradab. Itu tidak beradab. Maka saya tweet, polisi harus segera bertindak. Ini merusak. Apalagi bisa merusak image dari pemerintahan juga yang akan berakhir. Ini karangan-karangan orang di bawah yang nggak jelas begitu. Ini tidak boleh dibiarkan, apalagi dibenarkan. Yang disuruh mereka ini adalah kan Black Alor. Saya tahu persis kok, nongkrongnya itu di rumah makan Dutika, tinggalnya di tanah kosong di belakang pom bensin Abdul Wis, ya kan. Dan mereka ini mungkin terpecah dari organisasi Timur Indonesia Bersatu. Tapi kalau ente udah berbuat seperti ini pelajaran buat pertama dan yang terakhir kali. Apabila ada perbuatan seperti ini lagi, jangan salahkan kami kaum Betawi, jangan salahkan kami Jawara Betawi yang akan bertindak dengan cara-cara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akibat ulah dari preman bayaran yang melakukan pembubaran forum diskusi diaspora kemarin di Hotel Kemang, sehingga dari tokoh Betawi akhirnya buka suara. Salah satunya adalah Babedul. Babedul ini menanggapi para pembuat onar di tanah Betawi dengan mengatakan silahkan nyari makan, nyari kekayaan di tanah Betawi, tetapi jangan rusuh, jangan usil, jangan bikin onar di kampung kami. Baik, coba kita lihat statement ya dari Babedul ini yang merupakan tokoh Betawi. Babedul Lenteng Agung, asli anak Betawi, asli putra Betawi. Ane dilahirin di tanah Betawi, gede dan besar di tanah Betawi, sampai hari-hari ane di tanah Betawi, dan juga ane mewakili dari teman-teman Jawara Betawi se-Jabodetabek ingin menyampaikan bahwa pertama, anak Betawi itu sangat toleransi. Menerima dari suku manapun, dari agama apapun, kita selalu terbuka, selalu menerima. Lo datang ke tanah Betawi silakan, lo mencari kekayaan, mencari pekerjaan sampai lo tinggal di tanah Betawi, kita nggak pernah usil. Anak Betawi adalah bangsa yang nggak pernah usil, baik di kampung sendiri maupun di kampung orang. Tapi ingat, tolong jangan usil di kampung aneh, tolong jangan rusuh di kampung aneh, jangan bikin onar di kampung aneh. Karena apa? Kalau bikin onar, pihak kepolisian tidak memperlakukan atau bertindak secara hukum. Jangan salahkan kami kaum Betawi, jangan salahkan kami Jawara-Jawara Betawi yang akan bertindak dengan cara dan adat kami sendiri. Jujur, kami ini sangat geram, sangat sakit hati aneh. Kampung aneh digerecokin, kampung aneh dirusak seperti ini. Sementara kita berbuat nyaman-nyaman aja, menerima nyaman-nyaman aja kepada saudara-saudara kita. Lo mau dari suku mana, mau dari agama apa, kita welcome. Mau bersaudara kita terima sebagai saudara. Tapi kalau ente udah berbuat seperti ini pelajaran buat pertama dan yang terakhir kali. Apabila ada perbuatan seperti ini lagi, jangan salahkan kami kaum Betawi, jangan salahkan kami Jawara Betawi yang akan bertindak dengan cara-cara kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Nah, jangan lagi dek ya, jangan ya. Nah, itu peringatan terakhir ya. Jadi jangan sampai diulangi lagi ultimatum dari tokoh Jawara Betawi yaitu Bang Dul ya. Jadi jangan sampai terjadi kedua kalinya, yaitu pembubaran persekusi terhadap tokoh aktivis nasional ya, yang justru mereka hanya berdiskusi bagaimana evaluasi pemerintah sekarang ini. Jadi jangan apa-apa sudah melakukan hal-hal yang anarkis, justru ini akan menimbulkan perpecahan ya. Baik, coba kita dengar ya komentar Bang Refli Harun ya di dalam wawancara bersama Kompas ya. Bang Refli Harun sempat menyeka yaitu Kompolnas ya. Jadi Pak Yusuf ya dari Kompolnas. Ya. Ya kalau kita pakai statement panggung depan sih ya begitu Pak. Tetapi yang saya tahu dari panitianya, mereka sudah tanya Pak Gatot datang apa enggak, si ini datang apa enggak dan lain sebagainya. Jadi kalau enggak ngerti, enggak tahu acara apa, bohong sekali, ya kan? Ngapain ke sekelompok preman itu tiba-tiba peduli benar dengan acara silaturahmi tokoh dan aktivis kebangsaan? Apa hubungannya sama mereka? Maksud saya udahlah, ya kan? Kita ini jangan hanya panggung depannya, panggung belakangnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pelaku paling tidak sudah ditangkap. Walaupun kalau kita bicara prosedur penanganan tindak pidana, ini kan bukan delik aduan dan itu tertangkap tangan melakukan penganiayaan dan perusakan. Padahal polisi di depan situ kan. Nah ini menurut saya Kompolnas harus tegas sebagai pengawas polisi kan begitu. Nah yang kedua adalah ya
kalau memang mau lebih lanjut, ya permasalahkan siapa mastermind-nya. Nggak mungkin mereka melakukan tindak di lapangan, kemudian hanya bertindak karena mereka nggak suka si A, si B, si C. Kan kita tahu ini kan kelompok-kelompok yang, maaf kata, bisa digunakan oleh siapa saja untuk apa aja. Dan forum itu kan tidak ada kaitannya dengan hajat hidup mereka, ya. Apalagi kalau mereka mengatakan misalnya artinya tuntutan dari Pak Refli adalah untuk bisa mengungkap mastermind ya Pak Refli. Ya. Cinta tanah air kok bisa merusak, bisa mengintimidasi, bisa. Kalau cinta tanah air itu ya jaga demokrasi, ya. Kemudian toleransi dengan perbedaan pendapat. Ini kok cinta tanah air malah merusak demokrasi, bagaimana itu? Baik ya, coba kita dengar ya komentar Jenderal Gatot Nurmantio, yaitu beliau buka suara mengapa tokoh kami jadi target perusuh di forum diaspora kemarin. Yang disuruh mereka ini adalah kan black alor. Saya tahu persis kok nongkrongnya itu di rumah makan Jutika, tinggalnya di tanah kosong di belakang pom bensin Abdul Wis, ya kan. Dan mereka ini mungkin terpecah dari organisasi Timur Indonesia Bersatu dan Petir. Indonesia Timur itu kebanyakan Ambon sama NTT kan gitu. Mereka semua terorganisir karena mereka mencegah atau membentengi jangan sampai jadikan alat. Jadikan alat. Dan mereka ini kelompok alornya mungkin karena baru datang euforia lah ya. Nah, terus melakukan hal-hal yang ya saya katakan ini kan dapat dikatakan biadab lah di zaman modern seperti itu kan. Itu kan cara-cara zaman batu dahulu kala gitu kan. Masih dipakai seperti. Ya ini kan mereka jadi korban. Ya. Kan ada korban yang jadi pahlawan kan gitu. Mereka yang sangat disayangkan. Mereka ini preman, tapi masuk penjara bukan karena preman, bukan karena jagoan. Karena yang dihadapi orang-orang intelektual, ya kan, kemudian di atas 50 tahunan, ya kan. Ya, lawan dia cuma ketawa aja, kita lawan sama aja, kita juga seperti binatang, bilang gitu kan. Jadi ngomong juga, jangan lawan, kita kayak binatang juga. Dia diam saja. Itu saya benar, saya bilang. Ketawain saja. Nggak tahu ini cara siapa otaknya kok masih menggunakan otak-otak seperti ini kan sangat memalukan. Gitu. Ya kan mereka ini kan orang bayaran aja lah, kita orang suruhan lah gitu ya Pak Gatot ya sebenarnya ya. Iya Pak. Maka mereka tahu, mereka juga nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Datang yang penting kamu so jagoan, habis itu dia pergi lagi kan gitu kan, salaman-salaman, peluk-pelukan, terus pergi lagi kan gitu Pak. Yang penting dia bilang bayaran gitu. Akhirnya kan sekarang dia kena korban sendiri kan gitu. Betul. Tapi gini ya, kalau saya lihat juga dari respon publik ya Pak Gatot, meskipun yang disasar para aktivis-aktivis itu, karena kebetulan memang aktivis kami itu sampai sekarang masih bergerak terus juga, Pak Saidi dulu sekarang lagi bergerak di Pantai Indah Kapuk, dua Bapak kemarin juga belain teman-teman di Sentul yang melawan Sentul City. Mungkin dia anggap ini memang jadi jadi ganjalan buat ambisi-ambisi mereka gitu untuk menguasai Indonesia lah. Ya bagi saya semakin banyak orang yang kepanasan, orang bertindak itu merupakan kebahagiaan. Berarti kita sudah pada jalan yang benar kan gitu, Mas. Gitu ya, oke. Ya kan kita semuanya sepakat bahwa kita ini, organisasi kita ini ada meluruskan akibat bangsa. Ya namanya aja Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia namanya ya Pak ya. Kita tidak berpolitik praktis, ya kan. Siapa yang melaksanakan politik praktis? Ya mengundurkan diri. Ya. Sekarang sudah selesai pilpres itu ya bergabung lagi kan gitu. Kumpul lagi, semuanya kumpul lagi seperti biasa lagi. Yang penting jangan ikut politik praktis apapun alasannya. Kan saya pernah ngomong. Kalau kita bawa kami ke politik praktis pasti itu bayaran. Ya kan pasti bayaran. Ini saya nyampaikan 6 bulan yang lalu. Jadi jangan bawa kami saya bilang gitu. Perorangan oke sepakat semuanya bagi yang akan politik praktis mengundurkan diri sementara. Ya sekarang udah selesai ya kembali lagi lah. Otomatis. Nah, Prof. Din Sabdudin mendirikan partai tidak aktif. Sekarang aktif lagi ya. Memang sudah selesai gitu. Karena ini kita rumah kita bersama gitu. Kita semuanya orang-orang yang sudah final gitu loh. Nggak cari apa-apa. Hanya bagaimana bantu anak cucu kita gitu Pak. Yang beruntung ya terkenal di mana-mana. Salah, makanya itu salah. Ya mereka itu melakukan itu mencari sasarannya salah gitu dan tindakannya juga salah. Ya tindakannya yang salah gitu kan. Ya. Tadinya kan maksudnya mau mendowngrade, termasuk mendowngrade juga teman-teman Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ya, di bawah pimpinan Bapak yang hadir juga di acara itu kan begitu. Ya tidak mungkin lah mendowngrade itu dibuktikan di penjara malah ketawa-ketawa gitu. Ya. Ketawa-ketawa keluar dari penjara bukannya tekor malah ninggalin gitu. Itu 3 orang itu keluar dari itu ninggalin uang 100 jutaan loh itu. Oh, di penjaranya itu. Oke. Arti substansial tidaknya demokrasi.
Jadi demokrasi kalau sekedar 5 tahunan itu formalistik, prosedural. Tidak ada demokrasi, meaningful demokrasi, tidak ada. Maka kita harus mengawal, mempraktekkan demokrasi itu sepanjang hari selama 5 tahun ini. Dengan apa? Pertama, kita harus membuka ruang kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, freedom of expression, kebebasan freedom of association, asal ya kan tidak menyebar kebencian dan permusuhan, maka kemerdekaan berserikat tidak bisa dihalangi. Kemerdekaan berpendapat tertulis lisan tidak bisa dihalangi. Itu akan menentukan kualitas dan integritas substansi demokrasi. Itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi kita sebagai pelaku demokrasi, apalagi Bapak Ibu mewakili rakyat melalui Partai Nasdem, ini harus akrab dengan isu-isu yang berkembang di ruang publik. Ini jangan diabaikan, karena inilah yang akan menentukan public policy making in 5 years, selama sepanjang 5 tahun. Selesai, sudah di TPS, dah bukan dilupakan, tapi sudah selesai. Tapi urusan kita ini bagaimana mengelola suara publik. Deliberasi di ruang publik harus terbuka. Tidak boleh ada orang yang punya pendapat mau bikin diskusi di hotel lalu digerebek oleh preman. Wah, itu tidak beradab. Itu tidak beradab. Maka saya tweet, polisi harus segera bertindak. Ini merusak. Apalagi bisa merusak image dari pemerintahan juga yang akan berakhir. Ini karangan-karangan orang di bawah yang nggak jelas begitu. Ini tidak boleh dibiarkan, apalagi dibenarkan. Kita harus mengawal ruang publik kita ini beraneka pendapat. Biar aja banyak pendapat, ya kan? Cuma tentu pada waktunya itu kita juga harus membimbing peradaban bangsa kita ini menjadi semakin bermutu. Teknik memberi misalnya kritik itu juga ada adabnya. Kita mengkritik idenya, bukan hidungnya, bukan rambutnya, bukan warna kulitnya. Itu cara kritik yang tidak beradab. Jadi demokrasi kita, saudara-saudara, the third largest democracy in the world. Demokrasi terbesar ketiga dari segi jumlah penduduk dan juga dari segi jumlah pemilih, ya kan? Bahkan kalau pilpres, presiden yang paling banyak dipilih dalam sejarah, nomor 1 ini Prabowo, 69 juta. Nomor 1. Nomor 2 Jokowi. Nomor 3 baru Joe Biden. Jauh jaraknya jumlah pemilihnya itu. Nomor 4 di dunia SBY. SBY. Berarti 3 presiden di seluruh dunia yang paling tinggi jumlah pemilihnya